Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Widakda. Di kondisi yang sulit saat ini karena sedang pandemik, kita selalu dibiasakan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kayak pas adik saya tuh SD, terus ada sekolah SMA dan SMP juga. Kayak kita harus selalu belajar online, belajar jarak jauh. Di saat kita mau belanja sesuatu kayak belanja sayur mayur, pakaian segala macam, kita harus belanja online, antar jemput barang pun dengan online dan lain-lain yang bersifat instan. Lalu memang menurut hal yang pernah dipost oleh Kominfo di situsnya tahun 2016 terkait generasi milenial, saya bisa petik satu kalimat sedikit. Ya, dan emang kita sebagai generasi milenial tuh emang harus sudah akrab dengan kemajuan teknologi apapun. Termaksud juga kemajuan informasi terkait penyakit COVID-19 ini. Kemarin entah benar atau salah informasi yang kita dapat, dan sebagai milenial atau generasi muda kita juga harus aware gitu dengan informasi tersebut dan harus beda dari masyarakat dari generasi sebelumnya yang mohon maaf sebagian besar seperti menyepelekan suatu resiko, misalnya gitu doang takut, atau nggak usah pakai masker keluar, penyakit itu di tangan Tuhan, segala macam. Jika kita tidak meminimalisir suatu resiko tersebut dengan pengendalian, sama saja gitu. Emang penyakit sih turun dari tangan Tuhan, gitu. Nggak bisa dipungkiri juga. Jadi kita sebagai milenial ya harus bergerak. Kita harus lebih baik daripada generasi sebelumnya dan sebagai generasi perubahan. Maka dari itu gue nih di sini di podcast ini pengen ngobrol banyak nih sama teman saya yang bergerak di sebuah komunitas milenial pembawa perubahan. Ya, telah ada bersama saya di podcast hari ini Mas Rizky dari komunitas MSafe ID. Halo Mas Rizky. Halo, halo. Halo Mas Wid. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana sama kabarnya Mas Rizky juga nih? Ya, baik-baik aja walaupun eh, susah mau gerak ini. Kita terbatas banget ya. Iya, emang kayak kan sekarang lagi itu COVID kan, kita juga lagi new normal Ah, juga, walaupun new normal kita iya. tetap menjaga kesehatan kita, imunitas kita gitu ya. Gue tadi bicara sedikit masalah generasi milenial ya yang pernah di Mm, post oleh Kominfo juga. Eh, gue juga baru dengar-dengar nih soal komunitas MSF ini. Bisa diceritakan gak sih kepada pendengar kita nih, apa sih itu MSF itu, komunitas MSF itu apa sih? Sejarahnya mungkin, terus artinya Oh, mungkin oke gitu. oke. Sangat. Eh, Sebenarnya sih ini mungkin cerita dari awal ya Mas ya, dari sebelum kita kebentuk gitu ya, dari sebelum IMSF Ya, terbentuk. Sebenarnya waktu itu gue berdua sama sama temen, mungkin eh, Mas Wid tahu juga, Yuda, namanya Mas Yuda, karena dia ya. kebetulan kan kakak tingkat waktu di kampus, cuman nggak pernah ketemu gitu Mas, paham nggak? Jadi Oh dia udah ya, ya. lulus, Oke, terus oke, kita oke. baru masuk, cuman kenal dari forum alumni, nah gitu. Eh, kita berdua sama-sama punya eh, rasa penasaran sama hal yang baru gitu. Nah kebetulan kan eh, dia juga orangnya kritis banget dan gue juga orangnya kayaknya eh, nggak bisa nih, harus di arus aja gitu, sesekali nyebrang arus jadi orang yang beda biar nyiri, nah kayak gitu awalnya tuh. Oke. Akhirnya akhirnya kita berdua ngobrol-ngobrol-ngobrol. Berhubung karena kita satu jurusan, kan kita jurusannya basicnya kesehatan masyarakat tuh, kemudian kan Iya. kita ngambil fokusnya kan ke K3 gitu kan, keselamatan kesehatan kerja. Nah gimana kalau kita bikin komunitas nih, itu dari berdua nih kita ngobrol waktu itu. Cuman komunitasnya kayak yang seperti apa dulu, karena kan komunitas komunitas aja udah banyak di luar K3. Betul. Betul, betul, Komunitas betul. di luar K3 tuh banyak banget loh. Udah Iya, gitu betul, betul, betul. komunitas di dalam lingkup K3-nya sendiri juga banyak. Nah, akhirnya kita berdua sepakat, rembuk dan sepakat bahwa kita pengen bikin komunitas yang bisa berciri gitu. Kita pengen K3 ini bisa bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari, bukan yang hanya kita pelajarin di D3, D4 sampai S1, bukan kayak gitu sebenarnya. Oh, oke, Gitu. oke. Itu sebenarnya inti inti utamanya tuh kayak gitu. Bisa nggak sih
kehidupan kehidupan berdasarkan nilai K3 itu kita terapin di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kita bikin dengan komunitas ini gitu. Nah, bukan berarti kita mengesampingkan ilmu-ilmu ilmu-ilmu praktis dan teknis gitu ya dari K3. Tetap Ya. kita juga nyari ilmu sebanyak-banyaknya dari para expert tuh yang udah pro lah gitu di bidang K3 kan, praktisi, expert di bidangnya, kita gali ilmunya. Nah, cuman komunitas ini kita ngasih output yang berbeda, Mas. Gitu. Oke. Jadi kita ngambil ilmunya dari para ekspertisi, dari para praktisi, ilmunya kita terapkan ke masyarakat awam yang bahkan mereka nggak ngerti K3 gitu. Kita terangin, kita kasih tahu ke mereka basic-basic banget. Jadi mereka bisa terapin ke kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya deh, contoh paling sederhana nih ya. Eh, kita sosialisasi video tentang nomor telepon tanggap darurat. Nah, itu aja banyak Oke. banyak banget warga Jakarta yang nggak tahu loh. Kalau misalkan rumahnya dirampok atau misalkan dia eh, dapat kekerasan di rumah tangganya, itu mereka harus ngadu kemana? Ya, Ya, sebenarnya betul betul. ada wadahnya gitu. Sebenarnya udah ada wadahnya, cuman kan budaya-budaya itu nggak nggak terbangun gitu loh sampai saat ini gitu. Dan itu hanya ada mungkin, ya sorry, teori-teorinya aja yang di lingkup atas, sementara kita pengen merambah yang teman-teman masyarakat nih kayak gitu. Oke, mantep ya. Heeh. Gila, saya aja baru tahu kalau misalnya di Jakarta punya nomor emergency 112 gitu. Itu salah satu contoh kecilnya sih sebenarnya Iya, keren gitu. juga gitu. Heeh. Dan dan tujuannya juga dan macam. dan akhirnya kita kebentuk deh tuh, mulai dari 2 orang, mulai 1 Mei itu kita bentuk, kita bikin nama I'm Safe. Nah, nama I'm Safe ini sebenarnya eh kalau ini kan arti dari bahasa Inggris ya, artinya Eh, saya aman lah atau saya selamat gitu. Sebenarnya sih pengennya visi kita tuh eh, semua orang itu menjadi I'm safe gitu loh. Jadi mereka harus selamat dulu dari dirinya sendiri gitu. Mereka betul harus betul. selamat dulu dari dirinya sendiri dengan budayanya mereka, membudayakan hidup hidup aman, selamat gitu, dan sehat gitu. Makanya kita namanya I'm Safe ID. ID itu dari Indonesia, bahwa kita komunitas Weh. dari Indonesia. Takutnya kita namanya I'm Safe nanti dikiranya komunitas dari luar gitu, takutnya. Makanya tambahin Oke. ID biar ada ciri Indonesianya gitu. Gitu. Terus tadi kan banyak bicara nih masalah K3 nih. Saya kan sebagai Mhm. orang awam nih di K3 nih. Sama Kira-kira kita juga apa awam. sih? Iya, apa sih itu? Apa sih itu K3 ya? Terus kenapa sih kita sebagai generasi milenial tuh harus peduli gitu Eh, ke- sama K3 itu? kalau kalau menurut gue ya Mas ya, ini sorry ini ya, ini gue juga menyampaikan opini berdasarkan apa yang gue pikirkan dan apa yang gue lihat, apa yang gue alami aja gitu. Bukan memposisikan diri sebagai seorang ahli, bukan, karena kan masih jauh banget nih dari tahap ahli gitu kan. Tapi ini pandangan kita deh sebagai anak muda gitu kan ya. Ya, eh K3 kalau dilihat dari artinya kan dia keselamatan kesehatan kerja kan. ya, Sebenarnya fokusnya itu kan saat kita kerja, kita harus selamat, kita harus sehat. Itu sebenarnya kan fokus awalnya K3 gitu. Cuman kita orang-orang yang ada di dalam I'm Safe ini, kita pengen rubah itu gitu. Kita pengen bawa itu lebih lebih sederhana lagi deh. Jangan jangan hanya melulu tentang pekerjaan gitu loh. Tapi ke kehidupan sehari-hari, lu itu harus selamat, lu itu harus sehat gitu. Itu intinya, harus selamat, harus aman, harus nyaman, harus sehat gitu. Makanya betul. kita bawa ilmu-ilmu inti di K3 buat ke kehidupan sehari-hari gitu. Terus kenapa sih harus generasi milenial yang dituju gitu? Eh yang pertama, generasi milenial itu kan generasi yang kalau menurut gue bilang itu kita kita ini produktif banget Mas. Generasi yang sangat produktif, generasi yang kreatif banget. eh Terus ya
di sisi lain kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang yang besar mungkin dengan cara yang simple, dan itu anak-anak milenial tuh lebih lebih ahli di bidang itu dibandingkan dengan generasi-generasi senior ya, yang sorry itu saya mungkin mereka udah 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 tua, adaptasi dengan teknologinya nggak secepat kita kita ini yang milenial gitu. Jadi gue rasa sih kalau misalkan kita merambah anak-anak muda, kita ngasih info ke anak muda, mereka cepet nih nyebarin ke info-info yang bermanfaat ini ke teman-temannya yang lain kayak gitu. Dan syukur-syukur akan lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman milenial ini mereka akan menerapkan apa yang mereka lihat ke kehidupan mereka masing-masing gitu. Misal kita ngasih informasi tentang gimana sih harusnya kalau lu bawa motor, kan kalau di jalan kan ada 3 jalur tuh, jalur kiri tengah jalan. Nah itu harusnya gimana Iya. sih gitu. Ya logikanya kita jalan di pinggir di sebelah kiri aja nih, banyak banget itu yang nyalip dari sebelah kiri. Ya Betul, kan, betul, betul. yang nyerobot. Iya. Nah kita cuman pengen ngangkat hal-hal kecil kayak gitu aja, itu kan sebenarnya masuk ke keselamatan dan kesehatan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita rasa teman-teman milenial pas nih sebagai eh, mungkin bisa kita bilang objek untuk menyampaikan karya kita gitu. Hmm. Karena ya emang yang pernah saya baca ya generasi milenial tuh emang ya itu tadi ya saya baca di awal itu karena dia harus akrab sama teknologi, dia lebih Mm-mm. kreatif dan Mm-mm. lebih mau melakukan sesuatu yang emang dia ingin gitu, yang Nah emang dia iya. ingin. Nah itu Nah cuman da, kalau menurut da- gua ya gimana. ya dan dia tuh nggak ya emang berbeda sama generasi sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Dia hanya Oke. melakukan dia ingin ini ya, dan itu aja sih kalau kalau Ah, yang ah. saya baca dan saya tahu. Nah, cuman kalau menurut pandangan gue ya Mas Bro ya, Hmm. eh, memang ada minusnya juga nih generasi milenial nih, karena Ya. kita nih, ini gue sebagai gue pribadi ya, karena gue merasa sebagai anak muda yang lahir di 90 sampai 2000 tuh kan bisa dibilang generasi milenial tuh ya. eh, Oke. ki- karena kita terlalu dimanjakan dengan teknologi, kita jadi males membaca loh, ya kan, sementara kan banyak Ya. info-info bagus dari bacaan tuh. Nah makanya kita sampaikan eh, informasi-informasi yang mudah-mudahan edukatif ini lewat karya-karya yang lain gitu. Contohnya kayak kita nih lagi ngobrol di sini gitu, jadi lewat visual mungkin, karena mereka pengennya lebih ke melihat sih. Kalau gue rasa, gue sebagai anak milenial, gue pengen yang lihat, gue pengen yang ngerasain langsung deh gitu, instan gitu, bener instan. Apa aja yang udah dilakukan oleh MCVD nih terkait apa tadi yang saya bilang untuk mengajak milenial tadi, generasi milenial tadi untuk mengikuti MCEV, untuk peduli K3 yang tadi Mas sudah sebutin, Mhm. untuk menerapkan K3 di masyarakat tuh MCEV udah melakukan apa sih? Bisa dikasih tahu Eh, nggak ke pendengar? Beberapa yang udah kita lakukan, contohnya ini waktu sebelum COVID ya, karena kan memang beberapa bulan ini kita susah ya untuk bergerak apalagi keluar. Jadi kita ada kegiatan seperti melakukan, kita bikin konten gitu Mas, kita bikin konten Iya. video edukatif, temanya tuh beragam gitu. Misalnya yang tadi 112 kita angkat tema itu, kita lempar ke masyarakat, mereka ngerti nggak, nah kayak gitu. Kita bikin konten-konten kayak gitu, video kita upload ke YouTube, kita upload ke Instagram juga. Terus di Instagram sendiri kita juga bikin konten tuh, kita bikin feed reguler setiap harinya, isinya informasi yang edukatif juga gitu tentang keselamatan dan kesehatan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Nah kemudian kita juga ke sekolah, kita bikin program bareng sekolah gitu, seperti kayak pelatihan. Kita pernah bikin tuh pelatihan eh, first aid. Nah kita bikin itu eh, pelatihan ya, sejauh ini ya program-program yang intinya untuk ya anak muda sih gitu, anak muda. Dan ini salah satu program baru juga nih dari IMSF nih, kita bikin video gini ya, Ya itulah. mudah-mudahan bisa lanjut terus nih videonya, Iya apa lanjut, pasti lanjut terus. pembahasannya gitu.
Karena podcast ini emang sedang menjamur nih sekarang nih, dan kita Nah generasi itu milenial dia. ya harus tahu lah apa yang Betul. menjadi viral lah ibaratnya, yang Iya betul. kemajuan teknologi termasuk podcast gitu kan. Karena mohon maaf sudah sedikit gitu yang mendengarkan radio. Not Nah itu podcast ini dia. tadi. Apalagi generasi milenial kan lebih ke Spotify ya dibanding radio, karena kan kayaknya Iya, betul. Spotify sekarang kayak radio modern gitu loh. Iya, kayak Ah, MP3 MP3 ah, pun sekarang udah jarang yang ngedownload gitu. Pertama, nah iya, kayak kita sebut MP3 banyak pembajakan, ya kan? Sekarang lebih ke MP3 yang maksudnya yang online. Itu ya, menjamur sekarang, Spotify lah ah, atau Joox lah atau rame itu. apapun. Dan banyak podcast ini bermaksud juga untuk menceritakan sih apa sih curhatan dia, apa sih yang terjadi di dunia sehari-hari, seperti itu sih podcast tuh. Iya, Itu makanya MSF buat podcast ini, alhamdulillah saya jadi hostnya gitu. oke. Lanjut ya Mas ya, bagaimana sih biar saya nih yang masih awam nih mau ikut nih MSF gitu, mau mau ikut MSF ID, caranya bagaimana, terus harus menghubungi siapa gitu, bisa dijelaskan Mas? Kita kita platform utamanya Instagram, jadi kalau teman-teman mau ngikut ya tinggal follow Instagramnya, terus tinggal DM aja gitu, tinggal DM aja kak saya mau join dong gitu. Instagramnya apa ya Kak? Instagramnya imsafe.id, seperti namanya imsafe.id gitu. Kalau untuk website ada nggak website? eh Website ada, kita tapi masih dalam tahap building gitu ya mas bro. Oh masih, oke. Masih masih kita konsep gitu biar biar bagus nanti pas tampilannya gitu. Sekarang sih lebih ke Instagram sama YouTube sih. Oke, mantep tuh ya, YouTube ya sama Ya Instagram. Keren, keren. mudah-mudahan lah. Menjadikan platform sosial media itu ya emang harus gitu, karena Iya. ya emang sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube, siapa sih nggak main Instagram Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Bahkan generasi yang tua pun juga, mohon maaf, generasi sebelum milenial juga main itu kok, main Facebook kok, Mm-mm. main. Ya siapa sih yang Iya. nggak main sosial media zaman sekarang gitu kan. Iya. Keren sih kalau kampanye melalui sosial media itu, wah suatu yang benar-benar grace lah, yang seger Ah, banget gitu. ya mudah-mudahan lah bisa Dan diterima, pelan-pelan kita bangun. oke, oke. Terus kira-kira nih apa sih kegiatan apa yang akan dilakukan MSF nih ke depannya? Kan tadi udah dijelasin tuh pernah bikin Mhm. pelatihan first aid, terus pernah bikin video juga mengenai 112 yang mohon maaf saya nggak tahu gitu ya. Terus hal apa nih yang akan dilakukan MSF ke depannya nih untuk kita-kita Eh, nih? Tergantung kondisinya sih mas. Kita sih pengennya untuk video yang kita terjun ke masyarakat itu bisa lanjut ya. Nanti ngelihat kondisi ini. Kalau misalkan mayoritas mayoritas teman-teman kan di Jakarta. Nah kita lihat juga situasi Jakarta. Kalau misalkan memang udah benar-benar lengang, boleh bebas keluar, mungkin kita kita lanjutin lagi kontennya. Tapi dengan kondisi yang saat ini seperti ini, ya kita coba buat eh, konten yang lain. Mungkin untuk kedepannya kita coba fokusin di ini sih, podcast ngoplos ini. Oke, podcast dan Mm-mm. itu ya mungkin ya kayak edukasi masyarakat gitu, atau mahasiswa-mahasiswa mengenai kayak webinar gitu kan. Iya. Nah, Itu itu keren juga tuh. itu juga Nah, kita juga ada program karena mas. Kita ada nah, program. Jadi kita jadi wadah untuk teman-teman mahasiswa yang pengen konsultasi mengenai karya tulisnya gitu. Nah itu kilasan programnya kayak gitu deh. Gitu. oke. Nanti kita godok dulu nih sampai jadi gitu. Ya itu keren tuh. Dari pendengar Mudah-mudahan. sendiri bisa tuh apa Instagramnya msef.id atau webnya Mm-mm. msef.id. Nanti DM aja, nanti dibalas tuh sama Iya, adminnya. Oh, cara iya, bergabungnya gimana, terus cara ikutan program-programnya seperti apa. Keren sih, keren. Luar biasa MSef ya. iya. Nah, Amin, amin. untuk terakhir nih, untuk sebagai penutup, bisa nggak Mas Rizky memberikan sepatah dua patah kata atau kalimat gitu terkait Mhm. generasi milenial dan MSF sendiri gitu. Jangan lupa promosi sekalian. Oke, silakan Mas Rizky untuk epilog dan penutupnya. Buat teman-teman milenial, eh, dengan kondisi yang saat ini nih kan kita terpaksa untuk di rumah aja ya.
pelan-pelan sih memang kita boleh keluar ya. Cuman saat ini mungkin ya masih separuh-separuh lah, kita mau keluar juga nggak enak banget. Nah, ini momen yang pas nih buat teman-teman semua buat berkarya nih. Jadi kalau bisa kita ini yang anak muda nih jangan kebanyakan nontonin orang. Kalau bisa kita yang bikin karya biar kita yang ditonton. Nah, kayak gitu deh intinya. Wah, mantap. Kalau misalkan kita nonton YouTube, kalau bisa jangan kebanyakan nonton YouTube deh. Kalau bisa kita yang bikin karya biar orang yang nonton YouTube kita. Gitu. Betul, tuh keren, luar biasa. Saya juga lagi bikin podcast sendiri. Nah, iya, contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini kan. Pasti gua seneng Mas dengerin podcast. Mungkin lu juga kan, Mas? Iya, cuman gitu. kita pengen gitu pengen ngangkat pikiran kita sendiri, makanya kita bikin kegiatan kita sendiri melalui podcast ini. Oke, terima kasih Mas Rizky atas penutupnya. Sebelum saya tutup nih epilog dari saya. Ya, memang berkembangnya suatu generasi ke generasi atau generasi setelah milenial atau berkembangnya generasi milenial sendiri memang tergantung dari generasi sebelumnya. Atau misalnya nanti ada generasi Z, generasi A segala macam. Itu juga bergantung dari generasi milenial sekarang, dan kita nggak bisa bohong juga bahwa berkembangnya kita sekarang ini karena pendidikan yang diberikan orang tua kita sebagai generasi sebelumnya. Jadi peran komunitas milenial seperti I'm Safe, peran generasi milenial yang tahu mengenai K3 atau mengenai keselamatan kesehatan kerja sangat berpengaruh untuk generasi selanjutnya. Kita tertanam suatu ilmu apapun itu nanti akan tertanam juga ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Misalnya kita semakin aware kepada keselamatan, kita mengajarkan kepada generasi selanjutnya sebagai generasi milenial, dan nanti kita juga bakal jadi orang tua kok mengajari anak kita juga gitu. Jadi bergantung kepada kitanya sendiri, apakah kita mau mengajari ke anak kita mau memberikan pendidikan yang benar kepada anak kita nanti, dan itu juga akan memajukan generasi selanjutnya untuk Indonesia ini. Keren banget, sumpah keren banget. MSF ini keren banget. Gue jadi tahu tujuannya apa, programnya apa, apapun soal MSF ini keren banget. Oke, terima kasih Mas Rizky yang udah mau podcast bareng saya nih. Ya, di podcast Ngoplos ini nanti juga bakal kita upload nih di Spotify, nanti jangan lupa didengerin. Oh gitu. Oke, siap. Jangan lupa untuk kunjungilah Instagram msef.id. Jangan lupa DM juga, minta gabung. Jangan lupa itu untuk pendidikan di masa yang akan datang, untuk pendidikan generasi selanjutnya di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Thank you. Selamat pagi, Mas.